partisipasinya kepada bapak-bapak, rekan-rekan yang masih setia kepada kami pastinya. Ini memang ada beberapa hal yang harus saya sampaikan terkait dengan kegiatan pelatihan kita pada hari ini ataupun 2 hari ini. Seperti tadi yang disampaikan Mbak Ninda, ini pelatihan hari ini memang menjadi pelatihan ke-15 selama YDBA Cabang Solo berdiri. Ini sedikit saya share tentang kegiatan 2 hari ini mengenai pelatihan LK3 ataupun lingkungan kesehatan dan keselamatan kerja. Saya belum juga menyapa kepada Pak Instruktur yang hari ini akan dipandu oleh Pak Susilo Dermaji, pasca karyawan Astra Daihatsu Motor, yang memang beliau ini sudah saya kenal dari beberapa tahun lalu waktu saya di Semarang. Beliau sudah mengajarkan 5R, lalu juga LK3, itu dengan berbagai bidang serta ataupun berbagai bidang UKM begitu, dari mulai kerajinan, lalu kemudian ada manufaktur, bengkel roda 4, waktu itu roda 2 juga ada. Ini agak menggema ya, agak menggema. Mohon maaf, agak. Jadi langsung saya sampaikan saja. Tidak bisa. Next, please. Ya, ini saya sedikit menjelaskan mengenai Yayasan Dharma Bakti Astra. YDBA atau biasa dikenal dengan YDBA, didirikan oleh Om William Suryajaya pada tahun 1980. Beliau ini pendiri Astra Internasional, yang dimana Astra Internasional itu sendiri didirikan pada tahun 1957. Jadi setelah 23 tahun Astra Internasional berdiri, beliau mencetuskan bahwa pembinaan UKM ataupun pengusaha-pengusaha yang ada di sekitar Astra, yang terkait dengan Astra itu memang perlu sebuah dorongan untuk dibina bersama begitu. Itu kami memiliki visi, tujuan, dan pastinya juga misi keseharian yang garis besarnya di mana kita itu membina, mengembangkan UKM terkait ataupun tidak terkait grup Astra, dan juga kami memberikan pengembangan kepada wirausaha untuk mengadopsi ilmu dari Astra itu sendiri, yang pastinya gunanya untuk meningkatkan sebuah keterampilan ataupun pengembangan dari bisnis UKM itu sendiri. Tujuannya apa? Pastinya kami ingin menjadi mitra yang terpercaya bagi UMKM untuk mengelola bisnis mereka begitu. Selanjutnya, yang bikin itu nextnya dari habis saja mungkin. Nah, ini ada 9 yayasan dari Astra yang sudah didirikan dari mulai tahun 1974 hingga tahun 2014 yang paling update begitu. Di sana YDBA ada di tahun mulai didirikan. Jadi sudah ada sekitar 30 atau 40 tahun YDBA sudah berdiri seperti itu. Dan di sana pastinya masih ada Polman Astra, lalu Yayasan Astra Honda Motor yang didirikan pada tahun sekitar 95 dan hingga juga 2010 masih ada Yayasan Andro Lestari. Atau saya di sana aja kali itu. Oke, next. Ini peta dari LPB ataupun YDBA cabang yang sudah didirikan oleh YDBA sejauh ini. Di sana ada 13 yang masih aktif hingga sekarang,
Kalau di Jawa itu ada 6, kemudian di Kalimantan ada 5, dan satu lagi ada di NTB. Kalau untuk di Solo sendiri, ini kami memang salah satu YDPA cabang ataupun lembaga pengembangan bisnis paling muda dari semuanya. Kita itu baru kick off sekitar 1 tahun yang lalu di tahun 2019, bulannya September, dengan mengusung UMKM di bidang manufaktur. Next. Selama 1 tahun kita sudah melakukan sekitar 14 pelatihan dari basic mentality pada 2019 lalu hingga pelatihan yang ke-14 kemarin, tepatnya 2 minggu yang lalu di BPI, itu mengenai manajemen capability and engineering capability. Dan pastinya setiap pelatihan itu memiliki pendampingan. Nah, gunanya pendampingan itu apa? Gunanya untuk mendalami ataupun kita itu membahas lebih detail lagi di lokasi masing-masing UKM ataupun perusahaan. Kalau misalkan di sini ada manajemen 5R, di sana juga ada manajemen 5R pendampingannya. Kemudian ada misalkan quality control circle, di sini pelatihan. Lalu pendampingannya kita juga berikan quality control circle di situ. Nah, itu memang tidak semua, sementara belum semua UKM bisa merasakan pendampingan dari YDPA karena memang keterbatasan waktu dan juga keterbatasan peserta begitu kan ya. Jadi memang sementara kami bagi menjadi 2 jenis UKM. Sejauh ini ada UKM pilot dan satu lagi UKM tambahan ataupun reguler. Nah, dari situlah kita membagi peserta siapa sih yang akan kita jadikan menjadi sebuah komunitas bersama, karena ujung-ujungnya tujuannya dari pilot yang sudah sebelumnya sudah mendapatkan pelatihan dari YDPA, itu kelanjutannya akan mengajarkan kepada teman-teman UKM tambahan. Nah, disitulah pentingnya sebuah komunitas yang sedang akan kita bangun bersama. Selain itu, saya juga perlu menginformasikan bahwa YDPA ini di Solo ini kan sementara. Tidak terus-terusan YDPA Solo ini akan buka begitu di Solo. Jadi memang rekan-rekan sekalian bisa memanfaatkan sebaik mungkin program yang sementara ini dijalankan oleh YDPA Cabang Solo selama kira-kira 2 hingga 4 tahun ke depan. Oke, next please. Dari 1 tahun kita sudah menjaring ataupun beberapa UKM sudah bergabung, ada sekitar 24 UKM yang sudah bergabung bersama kami, dari yang sudah melakukan pelatihan ataupun yang sudah melakukan pendampingan. Nah, ini kalau yang pendampingan ini baru 7 UKM yang sudah merasakan pendampingan dari YDPA Cabang Solo. Karena 7 UKM ini dari start mulai dari tahun 2016 hingga tahun 2016 hingga tahun 2019 ini merintis bagaimana YDPA ini apakah dibutuhkan ataupun diperlukan di Kota Solo ini. Nah, ini 7 UKM ataupun 7 unit awal inilah yang menjadi tonggak pertama teman-teman yang memang ingin berpartisipasi mengembangkan bisnisnya ataupun mendevelop bisnisnya gitu, melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan yang diberikan oleh YDPA. Kemudian yang saya beri warna oranye ini ada 17 UKM di sini dari 24 UKM itu sebagai peserta yang hadir pada pelatihan LK3 pada hari ini. Lalu juga ada UKM baru juga yang ada hari ini, ada 2 UKM baru. Nanti mungkin bisa perkenalan diri juga dari teman-teman untuk mengenalkan kepada kita semua begitu, profil singkat saja. Next. Nah, dalam kegiatannya kita juga berpedoman pada assessment
asesmen dari YDPA ini apa sih sebenarnya? Asesmen dari YDPA ini sebuah penilaian begitu dari awal mula pertama kali gabung hingga rekan-rekan itu nanti mungkin beberapa tahun menjadi mitra kami, apakah terjadi sebuah peningkatan dalam segi bisnisnya gitu. Karena bisnis di sini tidak hanya tentang pasar ataupun uang, tapi di sana juga tentang bagaimana itu mengelola orang, HRD-nya bagaimana, terus produksinya bagaimana, mengenai ketepatan biasanya, lalu pasarnya bagaimana, sudah menjangkau siapa saja pasarnya, kemudian keuangan pastinya, dan juga EHS dan CSR, ataupun EHS itu LK3 di situ. Itu juga perlu menjadi concern tersendiri buat rekan-rekan pengusaha. Setelah itu penilaian tersebut nanti akan semacam indikatornya itu dari mulai pemula, lalu kemudian menjadi madya, pramandiri, dan mandiri. Nah, itu penilaiannya ada di bawah. Kalau pemula itu nilainya itu dari 0 hingga 25, kemudian madya itu 25,1 hingga 50, kemudian pramandiri itu 50,1 hingga 75, dan mandiri itu 75,1 hingga 100. Itu asesmen dari kami memberikan penilaiannya itu sebenarnya bukan untuk kami sih, tapi kepada rekan-rekan sekalian untuk menyadari sejauh mana sih bisnis dari rekan-rekan sekalian itu berada di titik mana. Dari kemarin 18 UKM yang sudah kami akses, itu untuk di pilar LK3, seperti alat pelindung dan keselamatan mesin, lalu alat pelindung diri, lalu pengendalian material B3, sistem pengolahan limbah, alat proteksi kebakaran dan penghijauan. Ini kami rangkum dalam sebuah grafik begitu, next please, yang dimana hasilnya itu bisa dijadikan sebuah informasi ataupun pedoman seperti apa sih teman-teman ataupun rekan-rekan machining di Solo itu untuk LK3 itu sudah sejauh mana. Ini kalau dari alat pelindung dan keselamatan mesin, ini kebanyakan masih di level angka 4. Ini warnanya biru toska begitu. Jadi ada 45% UKM itu memiliki mesin transmisi yang berputar dan bergerak, serta instalasinya dilengkapi alat pelindung. Tapi di situ tanpa ada rambu tanda bahaya. Nah, itu 45% dari tadi korespondennya ada 18, itu semuanya seperti itu. Gitu. Jadi ini saya hanya memberikan pemaparan saja kondisi yang ada di teman-teman UKM. Ini nanti bisa kita bahas pada kegiatan pelatihan dalam 2 hari ini dengan Pak Susilo Darmaji begitu. Next. Untuk alat pelindung diri, rekan-rekan sekalian ada sekitar 61% responden itu berada di level 3. Yaitu apa isinya tentang memiliki identifikasi APD, menyediakan APD, tetapi tidak digunakan. Nah, coba mungkin rekan-rekan sekalian bisa ke dalam nih, apakah benar seperti itu gitu ya. Ini ada 60% sendiri, yang artinya kan lebih dari separuh bahwa memang sebenarnya itu sudah memiliki APD loh, sudah ada identifikasinya loh, tapi tidak digunakan. Nah, itu kendalanya itu apa sih kok bisa tidak digunakan? Nah, itu nanti kita bisa bahas juga. Karena kita kalau misalkan ada sebuah permasalahan, kita kan harusnya kan bertanya gitu. Kok masih ada yang tidak dipakai ya? Nah, ini kenapa gitu. Oke, next. Kemudian untuk pengendalian material B3 itu ada 50% masih ada di level 1. Tidak ada pengendalian material B3. Nah, itu maksudnya seperti apa? Nanti juga mungkin rekan-rekan sekalian bisa salah satu begitu kan menjelaskan kenapa kok tidak ada ya. Kita tidak butuh ya pengendalian material B3. Itu ada 50% sendiri.
Lalu di angka 28%-nya, identifikasi material B3 itu tidak lengkap. Seperti itu. Kemudian poin pilar selanjutnya ada di sistem pengolahan limbah. Itu 45% menjawab bahwa UKM memiliki identifikasi pengolahan limbah, menyediakan saran sementara, tetapi tidak melakukan pengelolaan. Nah, itu apakah penting atau tidaknya sebuah pengelolaan itu di UKM Mesinning itu sejauh mana sih pentingnya kalau misalkan harus ada sebuah pengelolaan gitu. Kalau misalkan di level paling tingginya itu kan di sana level 5 ada memiliki identifikasi pengelolaan limbah, menyediakan sarana penampungan sementara, dan melakukan pengelolaan sesuai dengan hasil identifikasi. Dan ini sejauh ini 0% itu di sana itu di sistem pengolahan limbah itu tidak ada yang sampai ke level 5 gitu. Kemudian selanjutnya untuk alat proteksi kebakaran yang biasa kita itu nggak jauh-jauh dari APAR gitu ya istilahnya ya, itu 44% menjawab tidak ada APAR ataupun alat pemadam api ringan di bengkelnya gitu. Ya itu juga menjadi sebuah pertanyaan tersendiri kan ya, apakah APAR itu sebenarnya tidak dibutuhkan loh di bengkel kita gitu. Nah, itu nanti juga bisa dibahas nanti. Lalu ada di poin 3 dan 2 juga itu ada, sebenarnya itu menyediakan tapi jumlahnya kurang memadai. Lalu kemudian mapping dan identifikasi APAR itu sudah ada, menyediakan dalam jumlah yang kurang memadai dan tidak melakukan perawatan. Jadi memang levelingnya itu ada. Pertama tidak ada APAR, yang kedua mungkin misalkan punya pun jumlahnya tidak memadai, yang ketiga mungkin punya tidak memadai dan tidak melakukan perawatan. Nah, apakah APAR itu juga diperlukan perawatan? Nah, itu semoga nanti akan terjawab dalam pelatihan 2 hari ini. Gitu. Kemudian selanjutnya, tentang penghijauan. Nah, apa perlunya penghijauan di situ juga nanti akan kita bahas. Untuk sementara 50% responden itu menjawab di level 1, tidak ada penghijauan. Kemudian 28% menjawab di level 5. Ada penghijauan lebih dari 5 pohon berbatang di sekitar area pabrik. Hari Jumat lalu saya juga main ke Bolon itu di tempatnya Pak Panca, Sedalati Mandiri. Beliau itu melakukan penanaman pohon di sekitar pabriknya, itu ada pohon sirsa, terus pohon jeruk, itu beberapa juga banyak sih, lebih dari 20 kayaknya. Nah, itu kan membuat nilai plus tersendiri ya dari bengkel beliau. Itu juga saya sangat kagum itu. Jadi ketika saya main ke sana, saya ada hal yang bisa saya petik, saya unduh gitu. Jadi pengen main ke sana terus, Pak Panca. Pak Panca udah hadir ini di sini. Oke, selanjutnya. Mungkin sekilas itu dari saya, nanti untuk rundown bisa disampaikan oleh Mas Hafiz. Oh iya, untuk kantor LEB Semarang, untuk kantor LEB Solo sendiri ini ada di Jalan Kerinci, tepatnya di Banjarsari. Itu kira-kira kalau dari jembatan Nusukan itu ke arah utara, kira-kira 2 km, temu Palang Joglo, lalu dari Palang Joglo ke utara lagi kira-kira 1 km, ada pertigaan, lalu belok ke kanan. Dari pertigaan itu kira-kira 200 meter. Nah, itu kantor kami ada di sana. Mungkin bagi rekan-rekan yang belum pernah berkunjung ataupun mampir ke tempat kami bisa main gitulah istilahnya ya. Tapi juga pastinya memperhatikan protokol kesehatan. Kalau di situ kami hanya bertiga, ini ada saya, Dimas sebagai koordinator, lalu kemudian Hafiz nanti sebagai fasilitator, dan ada Mbak Ninda yang biasanya melakukan WA-an kepada teman-teman sekalian begitu, yang paling sering gitu. Jadi kami cuma bertiga di kantor ini. Oke, mungkin sedikit gambaran tentang YDBA ataupun LPB Solo, YDBA Cabang Solo dari saya. Ini terima kasih sekali saya ucapkan kepada rekan-rekan yang sudah hadir semenjak pagi. Ini sudah in time banget, enggak cuma on time tapi udah in time ini kan. Lalu kita bisa memulai acara dengan lebih cepat begitu.
Mungkin begitu saja, saya kembalikan lagi kepada Mbak Ninda. Gitu. Silakan Mbak Ninda. Baik, terima kasih sekali Mas Dimas. Semoga sambutan dari Mas Dimas tadi setidaknya bisa membuka sedikit ancang-ancang ataupun penjelasan singkat tentang kegiatan pelatihan kali ini. Dan juga bagi rekan-rekan yang baru bergabung bisa lebih dalam lagi mengenal YDPA, bersinergi bersama dan mewujudkan pengembangan bisnis secara lebih mendalam dan pastinya bermanfaat untuk bisnis Bapak dan Ibu sekalian ke depannya. Jadi sebelum kita lanjutkan masuk acara utama, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu supaya acara ini berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat bagi semuanya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa saya persilahkan. Berdoa selesai. Saya bacakan rundown untuk acara pelatihan hari pertama ini. Untuk pukul 9.30 sampai 11.30 nanti akan ada pemaparan materi mengenai LK3 dan langsung dilanjutkan dengan diskusi bersama. Untuk acara selanjutnya ada pengisian form evaluasi, absensi daftar hadir, dan penutupan serta foto bersama. Tidak lupa untuk hari ini, untuk peserta yang aktif dan bisa menjawab pertanyaan dari kami akan mendapatkan voucher hadiah sebesar Rp100.000. Untuk selanjutnya, acara hari ini akan dipandu oleh Mas Hafiz selaku moderator, dan untuk mempersingkat waktu, saya serahkan Mas Hafiz, monggo. Terima kasih Mbak Ninda. Terima kasih juga pada Mas Dimas atas sambutannya. Perkenalkan, saya Hafiz Ardian yang akan menjadi moderator pada pelatihan LK3 pada hari ini. Saya ucapkan juga selamat datang pada Pak Susilo dan Maji